Perhatikan pertanyaan berikut ini, diskusikan dengan teman kalian cara memakai fungsi berikut ini. Yang pertama, fungsi match untuk mengetahui posisi suatu provinsi, kota, atau bandar udara di dalam tabel data. Perhatikan contoh, match itu formulanya, berarti lookup value, selanjutnya lookup array, dan match type. Perhatikan misalkan ini adalah datanya. Maka kita lihat array-nya, berarti array-nya dari B2 sampai dengan B11. Maka untuk mencari kota Bandung, kita misalkan mencari kota Bandung, maka kita menggunakan formula sama dengan match, kemudian nilai yang akan kita cari posisinya yaitu kota Bandung, selanjutnya array yaitu B2 sampai dengan B11, selanjutnya nilainya 0, berarti yang nilainya sama. Maka kita peroleh jawabannya untuk kota Bandung posisinya ada pada posisi yang kelima. Perhatikan pada baris 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana untuk jawaban-jawaban lainnya? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas secara lengkap mata pelajaran informatika untuk sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah kelas 8 halaman 20 sampai dengan 21 kurikulum merdeka edisi revisi. Selamat datang di channel YouTube 1001 Ide. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Perhatikan pada halaman 20. Diskusikan dengan teman kalian cara memakai fungsi berikut. Yang pertama, fungsi match untuk mengetahui posisi suatu provinsi, kota, atau bandar udara di dalam tabel data. Perhatikan ini formula untuk match-nya, yaitu lookup value, kemudian lookup array, dan match type. Misalkan datanya adalah sebagai berikut. Maka kita akan mencari posisi kota Bandung, Semarang, dan Balikpapan. Posisinya ada pada baris keberapa. Maka array-nya, data yang akan kita ambilnya, berarti dari B1 sampai B2 sampai dengan B11. Maka rumus match-nya, berarti rumus match-nya itu sama dengan match, kemudian E5 itu adalah nilai yang akan kita cari, kemudian B2 sampai B11 yaitu datanya yang akan kita ambil, kemudian 0 adalah nilainya yang sama. Maka dapat kita lihat bahwa kota Bandung berada pada posisi ke-5. Selanjutnya untuk Semarang, berarti E6, karena yang kita cari nilainya adalah E6 untuk kota Semarang. Array-nya sama, B1 sampai dengan B11, nilainya sama 0. Maka Semarang berada pada posisi ke-6. Selanjutnya Balikpapan, berarti Balikpapan nilainya itu E7. Balikpapan itu berada pada posisi E7. Kemudian array-nya, data yang kita ambilnya sama, yaitu B2 sampai dengan B11. Kemudian nilainya tepat 0. Maka kota Balikpapan berada pada posisi yang kedua. Selanjutnya, untuk fungsi indeks untuk mengetahui posisi suatu provinsi, kota, atau bandar udara di dalam tabel data yang dipandang sebagai suatu tabel berdimensi 2. Rumus dari indeks, berarti indeks, kemudian di sini adalah array-nya, nanti data yang akan kita ambilnya, kemudian nomor dari barisnya, kemudian nomor dari kolomnya. Perhatikan datanya. Misalkan pada data ini kita akan mencari baris ke-1, kolom kedua, dan baris ke-5, kolom kedua dari data yang kita ambil, atau ini array-nya. Maka rumusnya indeks pada indeks, kemudian A2 sampai dengan C11, berarti A2 sampai C11 ini adalah data yang kita ambil. Yang ada pada baris yang pertama, kolom kedua. Berarti baris yang pertama, kolomnya yang kedua, ini kolom yang pertama, kolom yang kedua, ini kolom yang ketiga. Maka baris yang pertama, kolom yang kedua, yaitu kota Denpasar. Selanjutnya, indeks untuk array-nya, berarti A2 sampai C11. Kita baris yang kelima, kolom yang kedua, baris yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Kolom yang kedua, kolom pertama, kolom kedua. Maka kotanya adalah kota Bandung. Kemudian untuk yang ketiga,
fungsi choose untuk mengetahui nilai dari data pada posisi tertentu di dalam tabel data. Berarti choose, kemudian index number, kemudian value 1, value 2, dan seterusnya sampai value ke n. Perhatikan datanya. Di sini datanya seperti ini. Kemudian kita lihat posisinya untuk kota. Nanti indeks nomornya yang kita cari. Maka posisi pada baris kedua itu kota mana? Maka kita gunakan choose. E5 itu ada pada baris yang kedua. Kemudian kita urutkan dari B1, B2, B2, B3, B4, dan seterusnya sampai dengan B yang ke-10. B yang ke-11 untuk data yang baris yang ke-10. Maka untuk posisi 2, ini pada baris yang kedua ini 1, 2, ini adalah kota Balikpapan. Kemudian choose untuk E6. E6 itu baris yang pertama pada nomor value dari 1 sampai dengan 10. Berarti yang nomor satunya yaitu kota Denpasar. Selanjutnya choose untuk E7. E7 itu berarti posisi pada baris yang ke 8. Datanya sama dari Denpasar sampai dengan Padang. Maka yang ke-8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yaitu kota Makassar. Ini adalah choose rumus formula yang digunakannya. Selanjutnya pada bagian assessment. Yang pertama, jika data yang akan dicari ada pada sebuah rank dengan 1000 sel, apakah kalian bisa menemukannya dengan mudah tanpa ketiga fungsi yang baru kalian pelajari ini? Coba jelaskan langkah apa yang kalian lakukan jika ketiga fungsi tersebut tidak tersedia. Maka mencari data dalam sebuah rentang atau rank yang berisi 1000 sel secara manual atau melihat satu persatu dengan mata telanjang itu tentu akan sulit, melelahkan, dan rawan salah karena adanya human error. Jadi cara yang bisa kita lakukan yaitu dengan pencarian cepat menggunakan pintu Ctrl F. Ctrl F itu adalah untuk find, yaitu menemukan. Selanjutnya yang kedua, kalian telah mencoba fungsi match, index, dan choose dengan data bervolume kecil sehingga kalian dapat memeriksa kebenarannya dengan mudah. Bagaimana jika datanya ialah data bandara seluruh dunia yang berjumlahnya 17.678 data menurut Airport Council International? Apa strategi kalian untuk memastikan kebenaran rumus yang kalian buat? Jadi untuk memastikan rumus match, index, dan choose yang kita buat sudah benar dan akurat, yaitu yang pertama menggunakan metode sampel acak atau sampling. Jadi kita tidak perlu memeriksa seluruhnya, yaitu 17.670 data, melainkan cukup mengambil beberapa sampel untuk diuji secara manual. Yang kedua, memanfaatkan fitur pencarian cepat antara Ctrl F itu sebagai pembanding. Kemudian yang ketiga, diberikan data sebagai berikut, perhatikan datanya. Ini nomor baris Excel yang ke-102 sampai dengan 110. Kemudian nomor peserta didik, kemudian nama peserta didik, kode mata pelajaran, dan nilai. Yang A, hasil pemakaian fungsi match untuk mengetahui posisi. Perhatikan di sini kita buat dalam bentuk Excel. Ini dari nomor yang baris Excel yang ke-101 sampai dengan ke-110. Ini nama peserta didiknya. Ini adalah kolomnya A, B, C, D. Yang pertama nama peserta didik itu Danar, kita cari posisinya. Maka kita gunakan rumus match. Rumus match di mana untuk rumus match itu match, kemudian F1003. F1003 itu berarti posisi nilai yang kita cari yaitu Danar. Kemudian B1002 sampai dengan B1010 berarti ini adalah nama posisi dari peserta didik. Ini adalah untuk array-nya. Kemudian adalah nolnya adalah nol nilai yang tepat, yaitu nama Danar. Maka dari sini kita ketahui nama Danar itu ada posisi yang ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang nilainya 70, perhatikan yang nilainya 70. Kita gunakan rumus match juga. F1006, berarti ini adalah posisi yang kita cari nilainya, yaitu 70 itu pada F1006. Kemudian karena kita akan mencari berdasarkan nilai, maka array-nya berarti dari D 1002 sampai dengan D 1010. Kemudian cari nilainya yang tepat 70, yaitu 0.
Maka nanti jawabannya itu posisinya ada pada posisi kelima 70 itu. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian peserta didik bernomor 20.045. Perhatikan 2045. Perhatikan di sini match, kemudian F1009. 1009 itu berarti pada F1009, kolom F baris ke 1009 yaitu 20.045. Array-nya atau data yang kita ambilnya berarti nama peserta, nomor peserta didik dari data A1002 sampai dengan A1010. Kemudian 0 adalah nilai yang tepat untuk 20.045. Maka dengan menggunakan formula ini kita dapat mengetahui ini posisinya ada pada yang ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya diberikan data sebagai berikut. Datanya sama, hasil pemakaian pun diinjek untuk indeks untuk mengetahui posisi. Perhatikan, kita akan lihat yang peserta didik dengan nama Danar. Peserta didik dengan nama Danar, kita lihat dulu array-nya atau data yang kita ambilnya, yaitu dari A1002 sampai dengan D70, D1010. Maka nama Danar ini akan diperoleh dengan rumus indeks, kemudian A1002 sampai dengan D1010. Ini berarti array-nya, data yang kita ambilnya. Atau perhatikan blok yang berwarna biru ini. Kemudian pada kolom ke-6 baris kedua. Baris ke-6 kolom kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris kedua 1, 2. Maka nanti kita akan memperoleh nama Danar. Maka posisinya pada baris ke-6 kolom kedua. Kemudian untuk nilai 70, berarti indeksnya itu untuk data yang diambilnya sama dari A1002 sampai dengan D1010. Ini barisnya baris yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Kolom-kolomnya yang keempat. 1, 2, 3, 4. Ini tepat nilainya ke 70. Maka baris kelima kolom keempat. Selanjutnya untuk 20.045. Berarti ini kita gunakan indeks. Data yang kita ambilnya sama. Ini berada pada baris ke-8. Kolom pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kolomnya kolom yang pertama. Maka jawabannya baris ke-8 kolom yang pertama. Demikianlah video pembahasan mata pelajaran informatika kelas 8. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.